menata hati. Sebab urusan dengan manusia ini berat. Urusan dengan manusia ini berat banget. Kita harus punya bekal-bekal deh. Ibaratnya begini, kita kalau masuk sebuah tempat ada jalan, di situ ada jalan terjal, ada jalan berkelok-kelok, ada jembatan rusak, ada jalan rusak, ada banjir, ada. Kita harus tahu rambu-rambunya. Untuk bisa sampai ke tujuan sana, jangan-jangan kepleset kita. Lah urusan kita dengan sesama manusia kuncinya akan di dalam hati. Makanya yang sombong dengan sesama susah baik, dengan guru nggak bisa baik. Biarpun ketemu dengan Nabi akan jadi Abu Jahal kok. Ditambah lagi apa? Dengki. Dengki dan benci. Na'udzubillah. Nah ini malam ini kita akan bahas masalah benci dan dengki. Biasanya kita bahas satu-satu karena waktunya tidak. Kita akan bagi hari kita sampai tanggal 29. Biasanya dengki kita bahas sendiri, benci kita bahas sendiri, tapi akan kita gabungkan. Benci dan dengki, Masya Allah. Ada penyakit yang menyeramkan, depresi. Bermasalah dengan suami stres, dengan istri stres, dengan stres. Ada obat yang paling ampuh adalah berbenah hati. Gimana kita bisa menjadi orang yang lapang hati, memaafkan orang yang bersalah kepada kita. Ini lanjutan dari sombong. Ini penyakit ini, katakan ini termasuk min ummahati amrodil qulub. Induk biangnya penyakit hati ya ini. Ada dengki, benci itu waduh top. Kalau sudah benci, dengki, habis, nggak bisa kebaikan diterima. Orang kalau dengki dan benci kepada seseorang, nasihat itu nggak akan masuk. Dan nasihati sultan, paling ada maksud apa-apaan. Sok banget tuh. Naudzubillah, akan tertutup pintu kebaikan. Lebih dari itu, lihat, kita bayangin dulu deh pahitnya kebencian dan kedengkian. Orang benci, dengki itu paling bodohnya manusia, bawa penyakit. Coba kalau seseorang benci, bayangin, jangan benci beneran deh, bayangin deh orang benci sama seseorang. Orang dengki sama seorang, alangkah bodohnya dia. Lihat, benci sama seorang, dengki sama seseorang, ngelihat rumah megahnya sakit, yang di dalam rumah enak dia, ngelihat sakit, bodoh banget nih. Dan anehnya penyakit ini biara untuk sebagian orang, dijaga ini biar berkembang biak ini, menjadi gunjingan, menjadi caci maki, menjadi perendahan. Dengki, benci, Allah. Habis lihat mobilnya sakit, paling korupsi karena dia pejabat. Kalau dengki karena pejabat dibilang korupsi, biarpun nggak punya dasar dia mengatakan korupsi, dia bukan pejabat, dia kaya kan masih. Kalau orang dulu kan punya tuyul, macam tuyul apalagi nggak bisa, bengong, alah paling ngutang, paling pinjem bank, ada usul terus, capek dia. Padahal dia mau duit-duit sendiri, di rumah enak, dasar si hati busuk, sakit. Pendendam juga demikian. Wah, ada orang pendendam, Masya Allah, na'udzubillah. Kalau sudah ada orang berbuat salah kepadanya, dicatat. Bahkan kalau bisa dengan tinta emas ini, dicatat, demi Allah aku tidak rela, pokoknya aku tuntut nanti di akhirat. Na'udzubillah. Ada model-model manusia begitu. Ayo kita hari ini tata hati kita. Malam ini kita tata bagaimana kita mangkas benci dan dengki. Yang jelas itu menyiksa. Orang punya dengki itu menyiksa, dan dengki itu, kedengkian itu penyakit yang membahayakan. Urusan dengan Allah pun rusak. Al-hasadu ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Orang kalau punya dengki itu gampang, kedengkian itu mudah memakan kebaikan yang dilakukan, seperti api makan kayu bakar, berkobar cepat habis. Sama benci, aduh, benci al-baghdha, dabba alaikum da'ul umami qablakum, merambat, awas kepada kalian penyakit. Dulu ada orang-orang yang diuji dengan penyakit semacam ini, tersiksa hidupnya umat terdahulu. Al-baghdha yaitu kebencian, wahyal halikatu, dan dia pemangkas, wala aqulu tahlikul sya'ra,
Aku tidak mengatakan memangkas rambut, akan tapi yang namanya benci itu tahlikuddin, memangkas agama. Benci memangkas agama. Pahami dulu, kalau sebab begini loh kaidahnya. Orang itu nggak mau berobat kalau sebelum dikatakan oleh dokter penyakitmu bahaya, besok mati kok. Sekarang kita besarkan dulu penyakit bahaya, menghabiskan pahala, sama orang nggak enak. Nggak enak duduk dengan dia. Dia itu sakit. Naudzubillah. Cuman kenapa kok dipiara? Kebodohan orang. Kalau masalah kita punya bibit benci, bibit dengki, kita manusia ada hawa nafsu. Kita manusia, kita bukan malaikat. Jangan berkata, oh aku tidak punya dengki, aku nggak punya dendam. Bohong, berarti kamu bukan manusia lagi. Batu kali. Kambing tidak punya dengki itu. Kita ada bibit dengki, cuman kehebatan kita adalah bisa memerangi itu. Kita lagi dengki sama seorang, benci sama seorang, kita balik dengan berlaku baik. Mujahadah, pahalanya gede. Saya marah dengan seseorang, saya ngedengki sama seorang, malah tak kirimi hadiah besok. Setiap malam saya doain, hebat nih kehebatan kita ini. Sehingga dengki yang di dalam hati tidak akan keluar menjadi perilaku buruk. Itulah menjadikan orang naik pangkat. Jangan berkata aku gak punya dengki, bukan manusia. Justru ada hawa nafsu di dalam diri kita ini. Untuk naik pangkat, catatannya perangi hawa nafsu, jangan dituruti. Yaitu yang ngajak benci, ngajak dengki itu hawa nafsu dalam diri kita. Tinggal kita perangi bisa atau tidak. Kalau nggak bisa perangi, jadi apapun nggak bener. Bahkan yang paling serem siapa? Pendengki dan pembenci itu. La hasada ka hasadil ulama. Pendengki yang paling serem, hasud, dengki yang paling menyeramkan, dengkinya ulama. Ustadz dengan ustadz, Masya Allah. Coba suruh berpikir, kalau ini ustadz, tugasnya apa? Mengajak umat kepada Allah. Bebannya adalah 5.000 orang, sak kampung 5.000 orang. Berat, saya harus ngajari semuanya 5.000 orang. Berat ini. Tiba-tiba ada orang datang, Assalamualaikum Buya, saya akan bantu 2.500 buat Buya, 2.500 buat saya, gimana? Kalau saya sadar tujuan, mestinya seneng dong. Alhamdulillah, lumayan dibantu. Dasar pendengki ngomong, wah kacau nih, bahaya ini, ganggu saya ini. Ajib, ada ustadz model begitu. Ustadz ini model begitu. Ustadz sanad ilmunya kemana itu? Ingat manhaj kemarin, kita punya 2 madhab. Madhab Abawi, Mbah Nabi Adam, sama iblis. Ya ini ustadz madhabnya iblis. Masa ada teman seperjuangan kok malah marah, ngedengki? Mestinya bangga dong, alhamdulillah Ustaz, waduh meringankan beban saya ini. 20 kilo di kepala saya, sekarang diambil 10 kilo, alhamdulillah. Cuman kenapa kok ngedengki? Ada hubungannya dengan kemarin, sombong. Pengen dia dianggap Ustaz yang paling banyak jamaahnya, paling gede pondoknya, paling masyhur, paling itu untuk menggedekan anak agar bisa ngomong ana khairun minhu, aku lebih bagus dari dia. Sambung dengan yang di sana. Bukan ustadz-ustadzan itu. Pangkas, kita mulai dari ustadz. La hasada ka hasadil ulama. Kita harus belajar begini nih. Dan kita harus merasa penyakit itu. Kita harus perangi itu, gak boleh merasa. Sehingga di saat kita menyadari begitu bahaya penyakit itu, mungkin di hati kita ada perasaan, waduh kacau, ada ini perasaan, saya hubud dunia ini, cinta dunia ini. Kalau ada ustadz baru lagi ini, bahaya ini, wah berarti hati kita kotor. Berarti yang saya cari dunia bukan Allah. Karena mungkin kalau jamaah 1000 itu ya, kalau ngasih bantuan banyak buat saya, tapi di saat berkurang jadi 500 berkurang. Nah ini kan saya cari dunia. Loh, ada model begitu tuh, jangan dianggap tidak ada. Imam Ghazali yang menyifati itu. Imam Ghazali cerdas dalam didik. Tidak ada hasud lebih serem dari hasudnya ustadz. Kalau sudah ustadz hasud, jamaahnya diajari untuk membenci orang kok. Gak boleh dekat sama ustadz, padahal ustadz itu membawa ilmu untuk menghantarkan ke surga. Dilarang, jangan ke sana, ke sini aja sudah cukup. Nggak perlu yang lainnya. Insya Allah sudah lengkap semuanya di sini, habis. Allah, hebat ini. Sempurna ngikuti iblis. Kalangan ustadz, kalangan pedagang, ada juga hasud. Dan ingat, orang hasud itu terseksa dan tidak akan bisa melampaui yang dihasud.
Orang hasut tuh gak akan bisa melampaui yang dihasut, nyungsep terus, capek dia, tersiksa. Masya Allah, tersiksa. Pedagang dengan pedagang, terus apa saja di dalam urusan jabatan, sikut-sikutan. Lihat, kejahatan akan muncul lagi karena penyakit hati. Nah sekarang kita akan beresi malam ini. Yang jelas untuk bisa berobat caranya bagaimana? Jangan merasa saya tidak punya penyakit. Dan hasud ini kalau sudah luar biasa, kejahatan bangsa, kejahatan makhluk Allah ini, lihat, kejahatan makhluk Allah yang pertama adalah kesombongan iblis. Yang kedua adalah dengkinya, kisah anak Nabi Adam, Qabil Habil. Ini lihat, kisah Qabil Habil kan dengki. Yang satu ngedengki dengan yang lainnya. Jadi itu anak Adam yang niru iblis itu. Nah ini jangan niru iblis sekarang. Sudahlah, pokoknya kita belajar untuk diri sendiri, jangan ngurus orang lain deh dulu. Saya, aku. Nah, sehingga yang didengki kadang saudaranya. Kalau jangan ngedengki sama saudaranya, lihat, ngelihat. Ini sebenarnya bukan pembahasan malam ini, nanti akan datang. Tapi kami singgung. Ngelihat saudaranya dibaikin sama bapaknya mulai marah. Ayah tidak adil. Yang disayang dia terus. Mulai. Kalau dia berpikir yang disayang oleh ayah adiknya siapa sih? Adik sendiri kan mestinya begitu. Lah kok mulai ngedengki lah, lihat. Hari ini mulai ngedengki. Dia lagi ya. Adik lagi. Saya tidak pernah diperhatikan. Padahal perhatian sudah banyak. Dasar hati kotor menutup kebaikan orang tuanya. Lihat, ini masih mukaddimah. Ujung-ujungnya apa? Ayahnya meninggal dunia, langsung rebutan waris. Wah, ajib dia ini. Ahli neraka berjalan di atas bumi. Kalau tidak ada dengki dan sombong di hatinya, tidak akan mungkin merebut harta saudaranya. Ayo kita koreksi, tidak usah koreksi orang lain deh. Penting banget ilmu. Kata Imam Ghazali, ilmu ini, ilmu membersihkan hati ini dikatakan fardu ain di atas fardu ain. Yang sering disebut oleh ulama ilmu tasawuf, ilmu begini bukan ilmu khayal ngelantur ngomong tentang hal yang aneh-aneh, bukan itu. Ilmu yang menjadikan kita esok hari dekat dengan orang tua, dekat dengan saudara, dekat dengan sahabat. Baik itu ilmu tasawuf, ilmu membersih hati. Dan bukan ditulisan, dipugi. Orang bisa saja menulis penyakit hati berjilid-jilid. Tapi kenyataannya bagaimana? Saya dengan adik saya dengan sahabat saya dengan orang seperti profesi dengan saya, pedagang. Saya dengan seorang seperjuangan dengan saya, bagaimana? Harus begitu dong. Baik, sudah, kita yang jelas kita harus tahu bahwasanya penyakit yang menambah penyakit dengki dan dendam ini bahaya sekali. Kita perlu cerdas berpikir. Kalau cerdas itu ya kayak orang cerdas penyakit jantung, penyakit paru-paru, koreng. Masa ada koreng dipiara? Kenapa? Enak kalau garuk-garuk. Gila enggak? Orang enggak mana? Dia itu ada satu orang miara koreng di pipinya. Kenapa diobati nggak mau? Karena apa? Asik. Kalau nggak ada koreng, nggak ada garuk-garuk, nggak enak nanti. Jadi korengnya dipiara, ya bodoh dia. Koreng di hati dipiara. Buahnya apa lagi? Begitu bahayanya ngebenci sama ngedengki sama orang. Buahnya apa? Penyakit banyak, gunjing. Kalau ketemu orang selalu gunjing dia. Tahu enggak dia? Kenapa? Kelihatannya si sukses. Ayo, sukses. Kemana-mana, nggak cukup dia digunjing. Tahu enggak istrinya? Terus kemana? Anaknya sekarang di mana sekolahnya? Wah, kemana-mana, masya Allah. Ini kita harus paham di sini. Kalau di sini nih kita tidak lulus, langkah kita tertatih, tersendat-sendat untuk sampai kepada Allah. Ini fardu ain di atas fardu ain, ini harus kita malam ini kita akan bersihkan hati kita. Kita berlatih bersihkan hati dan belum langsung bersih, tapi berusaha, tapi ingat, semoga panjang umur. Kalau seandainya orang sudah mulai membersihkan hati, memerangi itu semuanya, lo kok mati saat itu sudah sampai kepada Allah. Kalau pengen jadi wali, pernah dengar istilah wali yang punya keramat dan sebagainya? Wali yang paling agung, keramat yang paling agung adalah di saat Allah menjadikan dirimu punya hati yang qalbun salim, hati selamat. Qalbun salim,
salamatus sudur, sama ini sayang, cinta, ini nggak ada dengki, nggak ada benci. Itu wali pangkat tinggi, biarpun nggak bisa berjalan di atas air. Kalau mau berjalan di atas air gampang, beli tiket perahu. Kalau ingin terbang di awang-awang naik pesawat, gitu saja sudah. Jangan hayal wali-walian selamanya aneh-aneh kan. Terbang di atas awang-awang, tapi sama ibunya nyakiti, sama temennya ngiri, sama saudara rebut waris. Sombongnya luar biasa, merasa di paling hebat. Tuh, dunia ini bahaya loh ya. Dunia kewalian ini bahaya, sudah merasa diwalikan oleh jamaahnya saja. Baru yang mewalikan, yang menganggap wali jamaahnya, bukan Allah. Yang menganggap wali itu baru jamaahnya. Wah, wali ini sudah berubah cara pandangnya pada orang. Dia enggak kayak kita nih, beda kita ini. Wah, sombongnya muncul. Setelah sombong apa? Iri. Ada orang lain punya makom kayak dia, rame kayak dia, jelekkan. Akhirnya muncul orang mengatakan, tidak ada yang lebih bagus seperti perkumpulan kita, tidak ada pesantren lebih bagus dari pesantren kita, tidak ada torekoh lebih bagus dari torekoh kita. Sombong semuanya, full iblis. Yuk kita berbenah, nggak enak. Penyakit bahaya itu namanya dengki, benci, itu bahaya banget. Yuk kita benahi saat ini. Gimana cara menyelesaikannya? Agar kita tidak punya benci, agar terpangkas itu benci. Yang jelas rambu-rambu pertama, sebenci apapun kita dengan seseorang, seberat apapun dengki kita pada seseorang, jangan sampai keluar dalam perilaku zahir sampai mati. Jangan berubah menjadi pandangan matamu yang merendahkan. Jangan menjadikan mukamu masam kepada dia, apalagi berucap yang jelek tentang dia. Jaga lisanmu untuk bicarakan dia pertama kali ini. Sebab ini jadi dosa, merendahkan dengan mata dosa, muka masam dosa, apalagi gunjing dosa. Berangkat dari hati. Jadi selama sadar bahasanya ada saya benci, iya betul juga. Kenapa kok saya yang marah dengan ustadz itu ya, kenapa ya? Astagfirullahaladzim. Baik. Dibalik malahannya, Masya Allah. Para jamaah kenal ustadz ini, Masya Allah dia ustadz yang baik, Masya Allah. Padahal di hatinya, saya lagi marah dengan dia nih. Perangi. Termasuk ngedengki sama tetangga, kenapa kok dia sukses? Jangan keluar kalimat yang tidak baik. Tak simpen di dalam hati. Setelah simpen di dalam hati, tidak jadi kalimat, tidak keluar ke zahir kita, baru nanti kita bersihkan. Sebab kalau keluar tuh akarnya kemana-mana, nggak karu-karuan, nggak bisa sembuh. Kalau sudah kita omongkan, kita wujudkan. Biar di hati. Setiap lihat dia, nggak enak hati. Langsung Masya Allah, Masya Allah. Dirubah dengan senyum. Munafik dia? Bukan munafik, dia mau berobat. Baru setelah itu kita akan punya amal lah. Amalan kita apa untuk mereka itu? Yang kita dengki dan kita benci, amalan kita apa? Sederhana, Nabi mengajarkan. Gampang amalannya, gampang diucap dan gampang secara teori, tapi berat dalam kenyataannya. Yaitu apa? Pastikan Anda mendoakan dia dengan doa kebaikan. Lihat, ini doa resep dari Nabi. Dan doanya di saat Anda sendiri, bukan di depan orang. Kalaupun Anda mendoakan di depan orang, boleh. Tapi lebih penting lagi doa di saat sendiri. Kita mendengki dengan si A. Semakin sukses ya. Aduh, hatiku semakin gak enak langsung malam ini. Ya Allah, tetanggaku yang itu ya Allah, dia sukses usahanya, kami mohon ya Allah jadikan dia orang kaya ahli surga ya Allah, jadikan rezekinya tambah banyak ya Allah, jaga usahanya ya Allah, tambah kesuksesannya ya Allah. Pastikan kita bisa begitu. Berat, iya dong berat. Oh ini adalah pekerjaannya para wali kok. Kalau hanya sholat 50 rakaat mah enteng, para kasih Allah ngomong sholat 50 rakaat itu mah enteng, sholat 100 rakaat enteng. Itu pekerjaannya ubad, ahli ibadah biasa. Tapi untuk menjadi ahli ibadah yang tingkat tinggi ini, membersihkan hati, bagaimana hatinya nggak benci dengki. Itulah yang disatakan waliullah, yang arif billah, yang kenal Allah, yang punya hati selamat. Ayo kita menjadi kekasih Allah dengan cara semacam ini.
Tidak usah macam-macam masalah. Iya sholat, iya puasa, iya zikir, iya, tapi ketahuilah membersihkan hati ini, mendoakan dengan doa kebaikan yang serius. Doa kebaikan basa-basi, semoga dia sukses, semoga ini semoga ini, tak tahu di sisi lain ngomongin apaan, nggak ada itu. Tidak boleh ngomongin kejelekan dia. Subhanallah, ini adalah resep dari baginda Nabi SAW, mendoakan. Kemudian di samping kita mendoakan, kita memberi hadiah kepada orang tersebut. Tapi yang jelas susah deh, gitu aja deh. Nah sekarang akan kami lanjutkan. Sadari bahwasanya doa ini susah. Bayangin aja, barangkali kita punya benci pada seseorang, saya punya marah dengan seorang, saya disakiti seseorang, tapi seseorang, wah ini bahaya banget. Kita doakan, berat. Sekarang saya kasih obat resep obat biusnya. Gimana tip agar kita tuh doain orang itu gampang dengan doa kebaikan, sekaligus itu upaya untuk memangkas penyakit di hati kita. Dan amalkan. Ada janji dari baginda Nabi, ingat, ada janji dari baginda Nabi Muhammad SAW, ma min abdin muslimin yad'u li akhihi muslimi ala dhahril ghaibi illa wa qala al malaku wa laka bimithlin. Tidak ada seseorang yang mendoakan orang lain yang orang itu tidak ada di hadapannya. Dan dijelaskan tidak ada di hadapannya bukan berarti di hadapan wajahnya saja, tidak. Yang bermasalah dengannya di antara. Jika kita mendoakan orang yang bermasalah dengan kita atau yang tidak ada di hadapan kita, kita panjatkan dengan doa kebaikan, maka malaikat mengatakan walaka bimithlin, engkau mendapatkan yang sama. Sehingga dikatakan oleh para kekasih Allah, ada satu doa yang sangat mudah dikabul oleh Allah tapi sangat dilupakan oleh hamba Allah, yaitu doa dengan cara mendoakan orang lain. Pantulan doa ini lebih dahsyat daripada kita ke Mekah, ke Multazam tapi hati kotor. Ini kita di rumah sendiri doain. Makanya pulang ke rumah kita cari orang-orang yang bermasalah dengan kita, yang kita benci, yang kita dengki, pokoknya yang malam ini akan aku doakan. Panjatkan doa, sebut ya Allah, dia ya Allah, lapangkan rizkinya. Ini obat biusnya. Rupanya kita mendoakan dia akan menjadi sebab Allah mengkabul untuk kita. Anda pengen apa? Pengen rizki yang banyak, doain ya Allah semoga rizkinya banyak. Pengen anak yang soleh, ya Allah jadikan anaknya anak yang soleh ya Allah. Nanti akan dikembalikan ke kita. Dengan cara mendoakan ini akan dikabul untuk kita. Yang kedua, akan semakin bersih hati kita dan akan menjadi kebiasaan yang baik. Hari ini kita dirusak oleh kebiasaan kita tuh dikit-dikit ngomong jelek, komentar YouTube jelek, nge-share jelek. Kita sering dengar fitnah kan, gunjingan, caci maki, olah-olahan di YouTube. Wah itu penyakit, rusak itu. Sudahlah, pokoknya kita mendengar apapun tentang kejelekan seseorang, jangan dipindah omongan ini, kita ganti. Kalau memang dia orang diberitakan, dia jahat, dia jelek, dia begini, kita doakan ya Allah berikan kebaikan kepadanya, ampuni ya Allah. Jadi mendoakan dengan doa kebaikan di saat orang itu tidak ada di hadapan kita, pastikan Anda bisa. Kalau masih berat, Anda bayangin deh, nanti di padang mahsyar itu ada yang dipanggil oleh Allah, ainal mutahabu nabi jalali, mana orang hidup di dunia itu nggak pakai benci-bencian, nggak pakai dengki-dengkian, yang ada hanya cinta. Siapa yang hidup di dunia dengan cinta itu siapa? Cinta maksudnya memerangi benci tadi, memerangi dengki. Siapa yang hidup di dunia yang kayak begitu? Al yauma udhilluhum yauma la dhilla illa dhilli. Hari ini akan aku beri perlindungan di saat tidak ada lagi perlindungan kecuali perlindungan dari aku. Yang katanya padang mahsyar menyeramkan menjadi ringan. Tidak ada menyeramkan, tidak ada menakutkan bagi orang yang hidup di dunia tanpa benci dan dengki. Itu di padang mahsyar, bayangin. Kemudian mereka itu diseru oleh Allah untuk pergi meluncur ke surga. Sehingga gambarannya padang mahsyar yang puluhan ribu tahun bagi dia adalah ma baina dhuhri wal asri, seperti antara zuhur dengan asar, dan dia meluncur ke surga secepat kilat. Ke surga, dan itu adalah rombongan kita insyaallah, amin. Kemudian dan Allah pun saat itu mengizinkan siapapun yang pernah dizalimi oleh seseorang lalu dia tidak terima, diizinkan untuk menuntut. Termasuk ayam jago itu yang dibangkitkan akan matuk jago yang pernah zalim kepadanya lalu mati lagi setelah itu. Manusia diizinkan, kau pernah dizalimi oleh fulan, iya ya Allah, tuntut dia. Diizinkan untuk itu semuanya. Akan tapi bayangkan
Kita lagi mau menuntut begini, dituntut, diizinkan oleh Allah. Kemudian setelah itu apa? Kita menoleh rombongan tadi, rombongan orang yang hatinya bersih sudah nggak ada. Kemana? Meluncur ke surga. Kita ketinggalan. Maka mulai detik itu juga saya berenung nih. Saya tidak mau deh ketinggalan di padang mahsyar itu. Saya tidak mau ketinggalan di padang mahsyar. Sudah pokoknya kalau hari ini ada orang nyakiti saya, kita harus punya prinsip itu. Nyakiti saya, zalim kepada saya, maka saya maafkan deh. Zalim urusan pribadi saya maafkan deh. Nggak usah saya tuntut-tuntut, nggak usah ngapain tuntut. Sebab ada orang tuh luar biasa ingin menuntut. Demi Allah, aku tidak rela sama saya tuntut nanti di akhirat. Yul, serem banget nih hatinya. Sampai menuntut di akhirat. Menuntut di dunia boleh dalam arti mahkamah. Harta saya diambil orang, saya tuntut. Tapi tidak dengan kebencian. Mengambil hak saya, oke. Tapi tidak dengan benci. Tidak dengan benci. Tolong ini. Kalau sudah hati begini mah enak. Jadi kuncinya mendoakan. Nah, kalau sudah punya dua resep ini tadi, kalau kita mendoakan orang yang bermasalah dengan kita, akan menjadi sebab hati kita lega. Kemudian ingat, bayangkan nanti di akhirat, sudah selesai. Ngapain kita benci sama orang? Dia bermasalah dengan saya, Allah kurang ajar banget ya Allah, berikan rezeki yang banyak ya Allah. Mudah menyelesaikan permasalahan, nggak gampang stres. Orang gampang tersinggung, dia ngomong nggak enak dengan saya, pandangannya, dianya, ngelihat pandangan miring saja sudah dianggap merendahkan dia. Perilakunya, dia membenci saya, dia memusuhi saya, dia mengganggu saya. Allah, kalau orang merasa tidak punya musuh, tidak pernah diganggu seseorang, berarti dia kebal dia. Orang ngomong nyelekit kepada dia, memaklumi gampang, ya namanya manusia kan, mungkin dia salah ucap, mungkin bukan asal dasar kebencian, mungkin kebiasaannya begitu, gampang. Jadi selesai malam ini, kita mencoba nanti akan kita cari orang-orang bermasalah, dan pastikan Anda bisa mendoakan mereka dengan doa kebaikan. Jangan biara benci dan dengki, khususnya para ustadz. Harus berani doakan sama-sama ustadz. Ustadz dengan ustadz, Masya Allah, jamaahnya diajari kebencian padahal akidahnya sama. Nggak boleh tegur siapa. Rebutan donatur nanti ustadznya. Ustadz rebutan donatur, ini ustadz model apa ini? Seolah-olah dia punya pintu surga, yang lain nggak punya pintu surga, sehingga Pak Haji bantu pondok saya istimewa, jangan ke sana Pak Haji. Wah, ini setan iblis ini. Ini ada model-model rebutan donatur. Kita harus punya prinsip dibalik kalau kita golongan ustadz, para ustadz. Kalau ada donatur kita diambil sama orang, Masya Allah, Alhamdulillah, donatur saya dirawat sama dia, silahkan lanjutkan. Saya bangun pondok dengan Allah, bukan dengan donatur, kan begitu. Kalau ada donatur diambil, silahkan. Nggak boleh kita pusing. Pokoknya sudah mengambil donatur tuh gayanya gaya hasut begitu tuh. Makanya kami selalu berpesan kan, yang mau berjuang dengan kami, kalau pernah punya ikatan dengan guru yang lain, jangan putus di sana. Ingin nambah dengan saya, oke. Tapi kalau meninggalkan di sana hanya pergi ke saya, tidak, itu hawa nafsu. Saya tidak mau itu. Memangnya pintu surga hanya melalui al-bahjah misalnya? Kok sombong banget nih yang punya al-bahjah, yang ngurusi al-bahjah ini? Ya. Anda kalau ingin bergabung dengan kami, kalau Anda pernah punya ikatan dengan guru, asalkan guru akidahnya benar, lanjutkan. Kalau mau bergabung dengan kami tambahan, oke. Hendaknya kita punya prinsip begitu. Lah kok malah bisik? Sini aja, nggak usah sana sudah banyak donaturnya sini. Ini ngeracuni. Loh, ini buah daripada dengkinya Ustadz tadi. Nggak bisa enak hidupnya. Sehingga kalau punya majelis itu yang ditanya apa? Gedean mana majelis yang dengan majelis di sana? Yang datang pakai mobil atau pakai motor? Kelas apa yang datang? Masya Allah. Dipikir dunianya gini, penyakit nih iblis. Ini kelas Ustadz. Kelas pedagang ada lagi nanti. Yang pedagang yang gayanya sombong, ngedengki dan sebagainya, kacau. Baik, inilah insya Allah ya. Jadi membersihkan hati penting banget. Sengaja kenapa kami mulai dari Ustadz? Karena kami menapakkan kaki kita di jalannya Ustadz. Kalau Ustadz mah belum. Saya itu napakkan kaki saya jalannya Ustadz. Jalannya juru dakwah. Kalau jadi juru dakwah bener mah ini tingkat apa? Saya niru, ngikuti. Saya harus belajar dong. Makanya kalau ada orang datang kepada kami, biarpun saya tidak ngomong secara langsung, Anda harus paham. Anda tidak boleh putus dong dengan guru Anda. Saya tidak bangga kok ada orang datang kepada kami lalu dia putus dengan gurunya. Wah, ini orang sulh adab. Sama di antara pesantren. Kita tidak nerima santri yang pernah mondok di tempat lain. Kecuali ada izin khusus dari kiai tersebut.
Kalau ada izin khusus berarti sambung silaturahmi. Kalau saya tak awe-awe, nak belajar di sini saja, nak, berarti saya ngeracuni dia untuk pisah dengan gurunya yang sudah baik dengan dia. Ini ilmu, bukan gede-gedean pondok, bukan rebutan donatur, rebutan santri. Ini musibah. Itu adalah alamat yang itu hanya karena kebetulan jadi ustadz. Kalau jadi yang lainnya rebutan waris, rebutan tempat toko, bisa saja rebutan tempat parkir, itu hanya karena jadi ustadz saja begitu modelnya. Tapi kalau hati bersih, masya Allah, ya. Jadi petani yang masya Allah penghati. Airnya kebanyakan tanya yang perlu air siapa untuk pengairan sana dulu. Waduh, saya nanti nggak apa-apa, nggak rebutan, nggak berantem, apapun, masya Allah. Tapi dasar kalau hati dengki, Allah, mobil tetangganya parkir di depan jalannya saja marah-marah. Ngapain parkir di sini? Kayak tidak ada tempat saja. Jalan umum. Giliran orang lain parkir di situ biasa saja. Ya dasar hati busuk, capek. Gitu aja gara-gara mobil parkir aja. Kalau hati bersih, masya Allah, parkir di sini, alhamdulillah dipakai parkir sama tetangga saya. Bahkan masuk saja biar aman. Ada kita nemukan orang begitu kan? Kita parkir malah disilakan, Pak masuk saja ke dalam biar lebih aman, masya Allah. Tapi hati dengki, parkir di sini lagi, di sini lagi. Ya Allah, sudah tidak punya mobil dia. Kasihan betul tuh orang pendengki dan membenci, nasib buruk. Masa begitu mau dipiara penyakit gitu. Selesai malam ini. Ayo kita pangkas dengan cara apa? Mendoakan. Jangan ungkap dengan lisan Anda. Jangan sampaikan kepada siapa. Saya kalau ada punya anak dekat, santri dekat dan sebagainya, kalau ngadu ke saya tentang gangguan orang lain, maka saya akan marah ke dia. Berarti dia belum kenal Allah nih. Nggak perlu misalnya ngomongin orang lain, nggak usah ngomongin kejelekan, ngadulah kepada Allah, ya Allah berikan kebaikan pada dia. Insya Allah setelah ini hati kita semakin tentram, ya, indah, ya. Jangan benci, jangan dengki, diganti dengan doa kebaikan. Jangan doain jelek, biarpun dia jahat kayak apapun. Dia umat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad setiap malam nangis doain dia agar masuk surga loh, ya. Lah kok kita tuh dikit-dikit masuk neraka, nyungsep, kurang ajar, celaka, kau 7 keturunan. Waduh, serem banget doanya, 7 keturunan. Nasib buruk tuh manusia. Jangan jadi menantu dia. Orang model begitu jangan jadi ke menantu. Kalau sudah Anda tunangan dengan dia, batalin tuh orang busuk. Bahaya banget Anda mau menikah dengan orang kayak begitu. Akan tapi anak Anda adalah anak yang lapang hati, bersih hati. Ada dendam, dipangkas. Ada marah, diganti dengan kalimat lembut. Subhanallah. Itu yang perlu kami hadirkan pada malam ini. Insyaallah ini bekal kita di hidup di zaman yang kacau balau ini. Oh, kalau sekarang tuh olo-oloan di media, ustadz diadu dengan ustadz. Buya sering diadu, enggak ada yang ngadu saya, karena saya enggak pernah mau bertarung. Ngapain diadu? Saya enggak pernah berpikir benar itu. Kadang-kadang ada godaan juga, pertanyaan-pertanyaan, Buya, menurut Buya gimana tentang ustadz ini? Waduh, kamu jangan ngajari saya. Bahkan menurut Buya tentang artis ini bagaimana? Buya pejabat ini bagaimana? Saya diajari, suruh ngomongin orang lain. Aduh, kacau ini. Ente jangan ngajari saya. Kalau ngajak doain dia dengan doa kebaikan, oke lah. Subhanallah, membersihkan hati itu enak. Setelah itu hidup enak, kita ketemu kangen, nggak gampang tersinggung. Gara-gara ketemu di jalan, di pasar, nggak disapa saja, kurang ajar. Kenalan lama nggak disapa. Padahal tadi itu dia lagi mikir beliin hadiah buat dia sampai lupa, ya Allah. Sehingga ketemu dia nggak nyapa. Kok gampang suudon tuh, kenapa sih kita ini prasangka buruk sama orang? No. Selesai insya Allah. Kita lanjutkan pada pertemuan datang ini. Kalau ilmu membersihkan hati panjang kisahnya. Sebenarnya tidak cukup semalam 10 hari. Kayaknya harus ada 10 hari Syawal di sini nanti. Indah setelah itu. Yuk kita hidup indah, ada cinta, bahagia, nggak ada benci, nggak ada dengki. Insya Allah. Setelah itu kata para ulama, pada kasih Allah, kalau seandainya di surga itu nanti keindahannya seperti yang aku rasakan saat ini saya sudah sangat cukup. Apa keindahan yang dirasakan? Tidak ada benci, nggak ada dengki, indah, cukup kayak di surga sudah. Allah. Ini saja. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam.